Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Widya Manggala untuk anak-anakku kelas 10 IPA tahun pelajaran 2020-2021. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, pastinya tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, seperti kalian ketahui bahwa kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang nanti Bapak terangkan, Bapak jelaskan, itu kalian bisa cerna, kalian bisa pahami secara maksimal, ya. Kemudian kita berdoa semoga wabah yang terjadi di negara kita segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini perkenankan terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri, ya. Nama Bapak, ini dia, nama Bapak Andi Cahya Priyatna. Kemudian tempat tanggal lahir Kuningan, Jawa Barat, 12 Juli. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Matematik. Oke. Materi yang akan Bapak terangkan hari ini adalah bab 1 dalam semester ini, yaitu berjudul Hakikat dan Peran Kimia dalam Kehidupan, Metode Ilmiah, serta Keselamatan Kerja di Laboratorium. Bab 1 ini dibagi dalam 2 subpokok bahasan. Yang pertama, hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti setelah Bapak terangkan, setelah Bapak menerangkan materi, itu diharapkan kalian yang pertama, ya, memahami pengertian, ya, memahami dan mengerti tentang pengertian hakikat ilmu kimia. Oke, yang kedua, mengerti tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak hanya batasi 2 tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini dikarenakan keterbatasan waktu. Oke. Kemudian subpokok bahasan pertama kita tadi hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Oke. Ternyata ini dibagi menjadi 3 subpokok bahasan. Yang pertama ada hakikat ilmu kimia, yang kedua peran ilmu kimia dalam kehidupan, yang ketiga itu metode ilmiah. Oke. Masuk ke nomor 1. Tadi hakikat ilmu kimia. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat ilmu kimia? Ya. Apa sih pengertian dari hakikat ilmu kimia? Di sini ada 4 statement atau 4 argumen atau 4 pendapat di sini yang menyatakan tentang hakikat ilmu kimia. Ada yang mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari susunan materi, ada yang menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari struktur materi, yang ketiga berpendapat ilmu yang mempelajari tentang sifat materi, dan yang keempat berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Terus kesimpulannya apa? Berarti dari keempat pendapat ini, itu kalau kita simpulkan berarti hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, ya, sifat, serta perubahan materi. Itulah kesimpulan dari hakikat ilmu kimia. Ya, itu hakikat ilmu kimia. Oke, dari hakikat ini, maka timbullah pertanyaan dalam benak kalian nih. Yang ada dalam benak kalian. Bapak ambil 3, ya. 3 poin penting nih dalam hakikat ilmu kimia. Oke, yang pertama, air dan alkohol. Kalian tahu air dan alkohol merupakan benda cair atau senyawa. Tapi mengapa alkohol lebih mudah terbakar dari air? Itu 1. 2, walaupun struktur intan dan grafit tersusun atas karbon. Tahu intan? Tahu grafit?
Intan itu ya itu permata ya, permata semacam berlian begitu kan. Oke, grafit tahu? Grafit itu adalah areng sebagai bahan dasar untuk pembuatan pensil 2B. Kalian tahu? Tapi kenapa intan lebih mahal daripada grafit? Itu yang jadi pertanyaan ya. Ternyata struktur dari intan dan grafit itulah yang membedakan kenapa intan bisa lebih mahal dari grafit. Oke, yang ketiga, sejarah singkat perkembangan ilmu kimia sendiri ya. Jadi Bapak kasih 3 nih untuk tugas pertama kalian. Jadi nanti catat tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, kenapa air dan alkohol walaupun satu jenis itu benda cair atau senyawa, tapi lebih mudah terbakar alkohol daripada air. 1. Kalian boleh cari dari internet, dari buku lain lah istilahnya. Cari sumber dari internet ataupun buku. Kenapa alkohol lebih mudah terbakar dari air? Tugas yang kedua, kalian gambarkan struktur perbedaan antara struktur intan dengan struktur grafit. Ya, dari situ nanti tergambar, oh iya, kenapa intan bisa lebih mahal daripada grafit, padahal sama-sama tersusun dari karbon. Ya. Oke, yang ketiga, kalian coba ringkas ya, cari sama ya sumbernya, mau dari internet mau dari buku lain, tentang sejarah singkat tentang perkembangan ilmu kimia. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya adalah peran ilmu kimia dalam kehidupan. Ya. Ini dibagi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia. Yang kedua, manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Dan yang keempat, karir di bidang ilmu kimia. Oke, kita mulai sub pokok bahasan pertama tadi. Cabang-cabang ilmu kimia. Oke, ya. Banyak sekali cabang-cabang ilmu kimia. Alasan kenapa bisa cabang-cabang ilmu kimia ini terbentuk adalah karena ilmu kimia sendiri adalah itu dianggap sebagai sentralnya sains. Artinya peranannya sangat penting bagi bagi pengetahuan lain gitu, ilmu pengetahuan lain ya. Selain itu agar lebih spesifik saja gitu. Ya, agar lebih spesifik lagi dalam mempelajari materi-materi yang ada di alam. Itu kenapa cabang-cabang ilmu kimia terbentuk. Oke, cabangnya apa aja? Yang pertama, kimia organik. Kimia organik ini mempelajari apa aja? Ternyata dalam kimia organik itu mengkaji struktur, komposisi reaksi, dan sintetis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, bensin. Ya, itu yang dipelajari dalam kimia organik. Yang kedua, ada kimia anorganik. Ya, itu mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat pembuatannya seperti pembuatan garam mineral, senyawa logam, material. Itu dipelajari dalam kimia anorganik. Kemudian ada kimia analitik, ya. Kajiannya mengenai kimia kuantitatif, ya. Di situ. Maksudnya berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik ya di situ. Ada biokimia, ini mengkaji tentang ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa makhluk hidup ya, serta hasil dari perubahannya. Kajian ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Oke, ada lagi cabang berikutnya, cabang-cabang ilmu kimia ada kimia organik, kimia anorganik. Oh, ini yang tadi ya. Berarti hanya ada 4 cabang ya. 4 cabang utama ya. Oke. Ini. Oh, ada lagi. Ada kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, dan kimia inti. Inilah cabang-cabang ilmu ekonomi ya. Oke, berikutnya. Itu subpokok berikutnya adalah membahas tentang manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan ya.
aspek kehidupan nih. Ada bidang kedokteran, contohnya pembuatan obat-obatan. Ada bidang pertanian, ya ini berkaitan sama pupuk dan pestisida ya. Oke, ada bidang geologi. Itu penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan. Ya, seperti misalkan kandungan emas dalam tanah itu digunakan dalam geologi. Ada bidang teknik sipil. Nah, untuk bidang teknik sipil itu mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan ya. Ini kurang apanya nih kalau mau bangun sesuatu dengan tinggi bangunan sekian, semennya harus berapa, itu digunakan dalam teknik sipil ya. Terus ada bidang biologi ya, pembuatan struktur sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, asam nukleat. Kemudian ada 6 bidang hukum pemeriksaan sidik jari ya dengan larutan AgNO3. Ternyata ini di bidang hukum juga ada ya. Manfaat ilmu kimia. Dan yang 7 tadi bisa dibaca sendiri. Oke. Tadi yang ke-7 apa ya? Sebentar. Kita ulang. Yang ke-7 bidang mesin. Nah, ini untuk bidang mesin sendiri itu mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Itu ya. Next, sub pokok bahasan berikutnya yaitu peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Wah, ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Kita lihat ya. 1, menentukan sumber energi alternatif seperti alkohol ya. Ketika bensin bensin sebagai bahan bakar nanti suatu saat habis ya. Alternatifnya apa? Nah, ini ilmu kimia yang berperan di sini menyelesaikan masalah global. Terus pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan, kalian ketahui ya, seperti kalian ketahui ya, bahwa kotoran hewan ternak itu bisa dibuat sebagai energi alternatif. Ini juga bagian peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Ada program langit biru, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Ya, jadi gas yang dihasilkan itu tidak merusak ozon ya, lapisan ozon di atas. Oke, next. Berikutnya sub pokok bahasan terakhir yaitu karir di bidang ilmu kimia. Nah, ini buat kalian yang tertarik dengan kimia, inilah bidang-bidang yang bisa kalian ini nanti kalau kalian misalkan memiliki ketertarikan lebih di bidang kimia, inilah karir yang ada di bidang kimia. Yang pertama, bidang pengendalian mutu dalam industri kimia. Kemudian bidang industri di industri petrokimia, peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah ya. Jadi nanti kalian bekerja di sini nih ya, tenaga pendidik bidang kimia dan lingkungan pendidikan. Jadi guru kimia kalau lingkungan pendidikan ya. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Bapak cukupkan sekian. Ingat tadi tugasnya ya, tolong dikerjakan. Untuk tugas ditunggu di Google Classroom Bapak. Nanti wali kelasnya yang akan membagikan. Akhirul kalam, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada penjelasan Bapak yang kurang mengerti, bisa langsung hubungi WA Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.